Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Zaira Sasabila dengan NIM 6670230089. Di sini saya akan menjelaskan esai dari untuk UAS pemerintahan daerah dengan judul Dinamika Pembentukan Daerah Otonom di Indonesia Antara Kebutuhan Nyata dan Politisasi Kepentingan. Pendahuluannya, jumlah provinsi di Indonesia kini meningkat menjadi 38 dengan diresmikannya 4 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemekaran wilayah Papua ini merupakan bagian dari rencana yang telah lama disusun sejalan dengan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 mengenai otonomi khusus Papua. Menurut Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebagai dasar hukum dari pemekaran telah disusun beberapa undang-undang. Namun 3 dari 4 provinsi yang terbentuk menghadapi kontroversi hingga diajukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Eramos PTG dengan nomor perkara 92 per PUU 20 per 2022. Dalam pengajuannya, ia mengemukakan beberapa keberatan seperti kurangnya keterbukaan dalam proses penyusunan undang-undang, tidak mencerminkan keadilan, serta prosedur yang dianggap melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pemekaran dinilai melanggar prinsip otonomi khusus karena dilakukan secara sentralistik dengan dominasi pemerintah pusat yang minim melibatkan masyarakat Papua dalam proses ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pemekaran wilayah Papua merupakan langkah legislatif untuk mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat layanan publik, serta memperkuat peran budaya dan adat setempat sebagai modal sosial. Tujuan utamanya adalah mengatasi ketimpangan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Perbedaan tanggapan terhadap pemekaran menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan seringkali diwarnai pro dan kontra. Ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada judicial review mengindikasikan bahwa proses legislasi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan rakyat. Teori chaos yang dikemukakan Samford menjelaskan bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi tarik-menarik antara keteraturan dan kekacauan. Negara sebagai pengatur utama seharusnya mampu menciptakan hukum yang meredakan ketidakteraturan tersebut. Jika kepentingan masyarakat diabaikan, maka ketidakpuasan akan terus muncul dan hukum yang dihasilkan hanya akan dianggap sebagai dokumen formal tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Dalam membahas isu pemekaran Papua, penting untuk memahami alasan dibalik penolakan yang muncul dari masyarakat. Terdapat berbagai tantangan yang timbul akibat pemekaran tersebut, seperti apakah proses penyusunan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB sudah melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai atau dilakukan dengan tergesa-gesa. Selain itu, perlu dipertanyakan apakah metode yang digunakan dalam proses ini sudah sesuai dengan prinsip pembentukan hukum yang ideal. Beberapa undang-undang di Indonesia diduga dibuat dengan pendekatan legislasi cepat atau fast track legislation yang seringkali menuai kritik. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mencatat adanya perubahan dalam metode pembentukan perundang-undangan di Indonesia, di mana praktik legislasi cepat ini tidak secara normatif diatur dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengkaji permasalahan ini agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pembahasannya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2009, telah dibentuk 205 daerah otonom baru atau DOB yang terbagi menjadi 7 provinsi dan 164 kabupaten. Saifullah Wiradi Praja dalam bukunya Panduan Praktis Metode Penelitian dan Penciptaan Karya Ilmiah dan Hukum dalam Kenny Media Bandung 2015 5 halaman, dan dia Ostorina Susanti dalam bukunya Penelitian Hukum Sinar Grafik Jakarta tahun 2015 terbanyak sebanyak 18 daerah otonom baru yang terdiri dari suatu provinsi dan 17 kabupaten. Namun data hingga 2022 yang dilansir Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah Kemendagri Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah usulan baru daerah otonom semakin meningkat. Sebanyak 329 proposal didaftarkan dari 55 negara bagian, 247 kabupaten, dan 37 kota. Hal ini mencerminkan tren pasca reformasi di mana berbagai daerah berupaya untuk melakukan ekspansi. Sayangnya, implementasi perluasan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Penilaian Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa antara tahun
1999 dan 2009 banyak daerah otonom baru yang gagal melaksanakan tujuan pemekaran. Misalnya karena munculnya sengketa wilayah dan pembatasan yang kompleks. Dari 57 DOB yang disurvei dan identifikasi 187 sengketa batas wilayah. Pakar pemerintahan daerah juga menyatakan keprihatinan serupa, khususnya mengenai rencana pemekaran Papua, dengan mengatakan bahwa kurangnya persiapan keuangan dan tata kelola dapat menggagalkan rencana pembentukan daerah otonom baru. Pemekaran Papua menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan wilayah tersebut karena diyakini tidak cukup waktu untuk melakukan persiapan. Faktor penting yang perlu diperhatikan oleh kemampuan DOB dalam menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD sehingga tidak bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. Penilaian yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas pada tahun 2014 menemukan bahwa 80% daerah yang otonom yang baru dibentuk pada era reformasi gagal karena kurangnya persiapan dan selanjutnya dikeluarkan karena kepentingan politik. Lalu Hermas Perman, Direktur Eksekutif Komite Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau KPPOD, menekankan bahwa PAD sangat bergantung pada pajak daerah dan pendapatan dari pelayanan publik. Namun Papua menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi, meskipun sebagian besar manfaat pajak dan bea masuk ke daerah perkotaan. Kurangnya industri jasa dan perdagangan di Papua membuat PAD sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan ini adalah melalui eksploitasi sumber daya alam yang kaya. Berdasarkan kajian lembaga swadaya masyarakat, PAD Papua tidak pernah mencapai 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang ada di antara tahun 2016 hingga 2019. Menurut Valentino Sudarjanto, DOB Papua saat ini mengandalkan dana APBN yang diperkirakan berkisar sekitar 700 miliar hingga 1 triliun per provinsi. Jika Papua terus berjuang untuk mencapai PAD dan kebutuhan fiskalnya hingga bergantung pada alokasi dana pemerintahan pusat, maka pencapaian tujuan pemekaran termasuk percepatan pembangunan ekonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 akan sulit dicapai. Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah otonom baru DOB yang akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor perekonomian. Efek-efeknya ini meliputi yang pertama, pemekaran wilayah dapat menimbulkan konsekuensi berupa perluasan struktural yang dapat meningkatkan biaya. Yang kedua, dengan terbatasnya kapasitas fiskal, pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang terkadang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pemerintah daerah dan daerah dapat mengakibatkan meningkatnya belanja anggaran pendapatan dan peruntukan negara APBN sehingga dapat menambah beban pemerintah pusat. Dari analisis tersebut terlihat ada dua persoalan utama yang kurang mendapat perhatian pemerintah terkait pemekaran Papua. Ini adalah pertanyaan terkait dengan kapasitas dan kesiapan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, proses pemekaran harus melalui tahap persiapan selama 3 tahun, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Tujuan tahap persiapan ini adalah agar daerah emerging dapat mewujudkan kepentingan daerahnya sendiri tanpa mengganggu daerah induknya. Pembentukan kawasan cadangan harus memenuhi 2 syarat utama berdasarkan pasal 33 ayat 1 UU Pemda. Pertama, persyaratan dasar daerah. Pasal 34 ayat 2. Hal ini meliputi luas minimum, jumlah penduduk, batas wilayah, luas wilayah, dan umur minimum. Kedua, syarat dasar kinerja daerah. Hal ini mencakup aspek demografi, keamanan, kebijakan sosial, adat istiadat, tradisi, potensi ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi maupun potensi keunggulan daerah, dan kinerja keuangan daerah termasuk potensi pendapatan awal perusahaan induk. Keterampilan mengelola keuangan dan aset daerah termasuk daerah dan potensi pendapatan awal perusahaan induk. Keterampilan mengelola keuangan dan aset daerah termasuk daerah dan potensi cadangan daerah oleh keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu, daerah otonomi baru harus memenuhi seluruh aspek tersebut di atas karena keberlangsungan DOB tidak selalu bergantung pada subsidi dan dukungan pemerintah dari pusat.
penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk memenuhi persyaratan fisik, terutama berkaitan dengan satu, kekuatan ekonomi, termasuk potensi pendapatan daerah baru terbentuk. Sebelum disetujui, tim evaluasi akan melakukan kajian untuk memperkirakan pendapatan non-migas daerah tersebut dan manfaatnya bagi pengembangan kawasan baru dan kepentingan masyarakat. 2. Potensi daerah. Hal ini menggambarkan besarnya peluang pertumbuhan di wilayah-wilayah baru, namun potensi tersebut belum berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi yang merupakan realitas situasi yang sudah ada. Yang ketiga, kinerja keuangan dievaluasi berdasarkan laporan pendapatan real daerah potensi baru dan dibandingkan dengan pendapatan daerah non-migas daerah induk. Namun, perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terutama di pasal 76 ayat 3 mengatur bahwa pemekaran provinsi dan kabupaten atau kota dapat dilakukan tanpa melalui langkah-langkah persiapan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Meski keputusan pemerintah ini tidak didasari alasan yang jelas, namun tahap persiapan sangatlah penting, terutama mengingat persiapan pengelolaan keuangan daerah otonom baru (DOB). Keuangan merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa dana yang cukup, daerah akan sulit bertahan. Oleh karena itu, unsur keuangan harus dipersiapkan secara matang untuk menghindari perselisihan mengenai dana di bidang yang terkait dengan pemekaran. Lalu secara umum, permasalahan pemekaran wilayah dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, masalah yang muncul di awal proses perluasan meliputi sengketa properti, persaingan untuk menguasai sumber daya alam, distribusi dana yang tidak merata, dan kurangnya infrastruktur serta dukungan manusia dari daerah induk. Yang kedua, persaingan sumber daya dan aset antara daerah induk dan daerah hasil menciptakan konflik yang berujung pada pengelolaan sumber daya yang optimal. Selain itu, tenggat waktu proses perluasan juga singkat, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 yang mensyaratkan proses tersebut harus selesai dalam waktu 1 tahun. Ditetapkan bahwa ada setelah peluncuran wilayah baru. Jangka waktu yang terbatas ini menyebabkan daerah otonom baru sulit beradaptasi dengan kondisi politik, geografis, dan budaya setempat. Mengingat asas penyuluhan mempunyai dua sisi, yakni kemungkinan adanya praktik baik dan buruk, maka agaknya sulit untuk menghindari persoalan penyuluhan. Konflik yang terjadi seringkali berupa konflik internal seperti perselisihan suku, agama, wilayah atau kekayaan, atau penentuan lokasi ibu kota. Faktor-faktor tersebut seringkali disebabkan oleh regionalisme yang berlebihan dan regulasi yang tidak memadai. Dari segi keuangan, penyediaan keuangan DOB sangat penting karena kemandirian daerah sangat bergantung pada pendapatan hasil daerah atau PAD. Tujuan ideal desentralisasi fiskal yang yaitu kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri akan sulit tercapai jika keuangan Provinsi Papua tetap bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemekaran perlu dilakukan melalui inisiatif masyarakat agar pembangunan disesuaikan oleh masyarakat. Jadi keberlanjutan dalam jangka panjang, Ahmad Hanafi, Direktur Indonesia Parliamentary Center atau IPC, menegaskan meski UU Daerah Otonomi Papua Baru atau DOB merupakan peraturan khusus, namun tidak perlu terburu-buru untuk membahasnya. Proses perluasan sebelumnya bergantung pada masa transisi dan persiapan menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang dibahas. RUU Papua New Zealand merupakan RUU kumulatif terbuka dan harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Perlawanan masyarakat Papua terhadap pemekaran ini harus ditanggapi dengan serius. Oleh karena itu, dokumen-dokumen seperti rancangan undang-undang, literatur ilmiah, dan daftar inventarisasi permasalahan atau DIM harus dipublikasikan secara proaktif. Proses pemekaran Papua kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan tidak didukung oleh kajian yang mendalam dari pemerintah. Pembahasan yang terburu-buru ini dinilai kurang tepat, terutama mengingat perubahan yang melibatkan pembentukan provinsi baru. Anggapan bahwa pemekaran akan memperpendek kendali pemerintah dan meningkatkan anggaran mandiri dianggap sebagai mitos. Wilayah yang telah dimekarkan seperti
Pegunungan Arfak, Maibrat, dan Sorong Selatan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan dan pelayanan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.